kita mulai ya dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, alhamdulillah semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami di Obsesi Obrolan Seputar Kesehatan Masa Kini UPTD Puskesmas Purwakarta. Bersama saya Nabila Putri sebagai host. Pada siang hari ini sudah bersama kami narasumber yang akan memberikan informasi kepada Sobat Purwakarta semua. Bersama Dr. Bayu Rohmi Purnama. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi Teh. Silakan dok untuk menyapa Sobat Purwakarta semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, terutama yang sedang menonton Obsesi Puskesmas Purwakarta ini. Dokter Bayu, panggilin Dokter Bayu ya dok ya? Iya, betul Teh. Oke dok. Dokter Bayu gimana nih dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teh gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat juga dok. Oke dok. Untuk di masa pandemi ini ya dok ya, alhamdulillah kita mau kasih informasi dulu nih dok sebelumnya. Untuk di Kecamatan Purwakarta, alhamdulillah sudah tidak ada yang diisolasi mandiri dok atau dirawat. Walaupun begitu, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M-nya ya dok ya, supaya tidak terjadi kasus lagi ya dok ya. Dengan menggunakan masker, terus juga menjaga jarak ya dok ya, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau interaksi. Oke dok, pada siang hari ini Dokter Bayu mau memberikan informasi tentang leptospirosis ya dok ya. Oke dok. Ini Sobat Purwakarta pada nanya-nanya nih dok. Untuk leptospirosis sendiri itu sebenarnya apa sih dok? Untuk leptospirosis itu menurut pengertian adalah zoonosis atau infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri leptospira. Nah, bakteri leptospira ini dia biasanya ditemukan paling umum di Indonesia itu adalah pada kencingnya tikus. Jadi untuk penyebab penyakit leptospirosis tadi ada bakteri leptospira ya dok ya, yang biasanya itu di kencing tikus ya dok ya. Pada umumnya untuk di Indonesia. Oke dok. Kalau misalkan binatang lain itu bisa nggak dok menyebabkan penyakit leptospirosis? Untuk binatang lain bisa menyebabkan ini, itu bisa seperti pada musang, rubah, sapi, dan lain-lain. Namun yang paling umum untuk di Indonesia sendiri itu adalah penyebabnya adalah dari tikus. Oke terus. Kemudian ini dok, faktor resikonya seseorang bisa terkena penyakit leptospirosis itu seperti apa dok? Untuk faktor resiko itu sendiri, ini ada beberapa faktor resiko yang memungkinkan orang dapat tertular oleh penyakit leptospirosis ini. Yang pertama itu adalah banjir, kemudian juga ada seperti peternak yang kontak langsung dengan hewan ternaknya ya. Okay. Kemudian juga si dokter hewan itu sendiri, karena biasa menangani hewan-hewannya ya dok ya. Kemudian juga yaitu dengan lantai yang masih tanah. Itu bisa menjadi faktor resiko orang dapat tertular dengan penyakit leptospirosis ini. Jadi tadi Dr. Bayu udah ngejelasin ya dok ya, faktor resikonya itu bisa ke pekerja, terutama peternak hewan ya dok ya. Terus juga dokter hewan ya, sama rumah yang biasanya masih belum ada lantai atau semennya ya dok ya, masih tanah seperti itu. Baik dok, kalau tanda dan gejalanya bagaimana dok? Orang yang terkena penyakit leptospirosis. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu sendiri, ini leptospirosis ini dibagi menjadi dua bagian. Ada dua bagian, yaitu dengan masa inkubasi itu 2 sampai 26 hari. 2 sampai 26 hari. Sekitar 3 mingguan namanya. Nah, yang pertama itu adalah leptospirosis ringan atau sedang. Biasanya pada orang-orang yang terkena leptospirosis ringan atau sedang ini, dia akan terdapat gejala demam sampai menggigil
juga ada nyeri otot, terutama bagian otot gastrocnemius atau otot betis. Ya, otot betis. Kemudian juga ada mata merah. Ciri utamanya ada nggak dok? Ciri khususnya gitu untuk penyakit leptospirosis? Ya, ini untuk penyakit leptospirosis. Ini tadi untuk yang ringan, sebenarnya kan hampir sama-sama dengan penyakit demam yang lainnya. Cuman ini dia lebih nyeri otot. Di betisnya tadi ya dok? Di betisnya tadi. Itu dia untuk yang ringan tadi. Nah, untuk yang berat dia biasanya gejala ringan ditambah dengan kekuningan pada kulit. Kekuningan pada kulit itu dia sudah dikatakan dengan leptospirosis berat. Oke. Jadi leptospirosis ini terbagi menjadi dua bagian ya dok ya. Yang pertama yang inkubasi 3 minggu ya dok ya, ringan sampai sedang gejalanya. Bisa demam, terus juga menggigil ya dok ya. Sama nyeri di betis. Nyeri di bagian betis. Terus kalau yang berat itu tadi ada mata merah ya dok ya, kemerahan sama kulit kekuningan. Oke dok. Nah kalau misalkan seseorang nih dok, contohnya peternak nih dok, merasakan tanda-tanda tersebut kayak nyeri betis gitu dok, terus demam, itu yang harus dilakukan seperti apa dok? Itu harus dilakukan ya kalau misalkan sudah terdapat gejala, pertama adalah harus mendatangi paskes terdekat, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan ini ada penyakit leptospirosis itu, dan untuk membedakan dengan penyakit-penyakit lainnya. Ada beberapa pemeriksaan penunjang seperti darah rutin, kemudian nanti terdapat leukositosis, kemudian pemeriksaan SPOT, kemudian pemeriksaan dia namanya MAT, itu agglutinating test. Itu dia khas untuk membedakan penyakit bakteri leptospira, bakteri sifilis, dan bakteri Jadi kalau mau mengetahui penyakitnya itu disebabkan oleh bakteri leptospira, harus melalui lab ya dok? Ya, harus melalui lab. Baik dok. Ini dok, kalau kan tadi gejalanya seperti itu ya dok. Untuk cara penularannya itu sebenarnya bagaimana dok? Ya, untuk cara penularannya ini karena ini penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia, dan yang paling umumnya di Indonesia adalah tikus sebagai hewan penularnya. Biasanya dia melalui urin tikus, di mana urin dari si tikus ini dia menggenang di bisa di air, di lumpur, kemudian di tanah. Itu memang dia mengkontaminasi yang tadi air, tanah, dan juga lumpur. Sehingga terutama tadi para peternak bisa terkena, itu dari air, lumpur, dan juga tanah yang sudah terkontaminasi oleh si urin tadi bisa masuk ke dalam tubuh yang terkena tadi. Kan kalau di peternak itu ya dok ya, kan memang ada genangan gitu dok. Nah kita nggak tahu itu ada bakterinya leptospiranya tadi, kencing tikusnya. Nah itu bisa nggak dok? Walaupun peternaknya itu terkena genangan air tersebut, tapi tidak terkena penyakit leptospirosis. Kalau misalkan dia itu tadi hanya kemudian di kakinya, kalau misalkan di kakinya dia memang tidak ada luka terbuka yang bisa si bakteri itu masuk, ada kemungkinan untuk tidak terkena. Namun jikalau ada si peternaknya itu menggunakan kakinya untuk menyentuh, menggunakan tangannya untuk menyentuh air, lumpurnya, setelah itu dia mengucap mata,
ada kemungkinan tertular. Oke. Jadi salah satu cara terkenanya itu dengan tadi kalau ada luka terbuka ya dok ya. Ada luka terbuka. Oke, sama mungkin mengecek mata gitu ya dok ya. Oke dok. Nah, kami mau mengingatkan dulu nih dok ke Sobat Purwakarta, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar leptospirosis, boleh langsung komen di Instagram kami, di live Instagram kami ya dok ya. Baik dok, untuk selanjutnya nih dok, cara pencegahannya bagaimana dok? Cara pencegahannya ini yang pertama adalah kalau memang bekerja di peternakan atau dokter hewan, khususnya dia memakai safety boot, bisa memakai Alat pelindung diri ya dok ya. Kemudian juga untuk yang di rumah misalkan dia bisa menyimpan makanan yang bisa terhindar dari tikus sendiri. Kemudian juga yang pada pentingnya adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian menghindari terjadinya genangan air di sekeliling rumah, genangan air. Kemudian juga bisa dengan mencuci tangan seperti itu. Oke, jadi pencegahannya itu dengan tetap menjaga kebersihan diri ya dok ya. Benar sekali. Oke, salah satunya dengan mencuci tangan. Sama kalau untuk pekerja tadi pakai alat pelindungnya seperti boot, ya dok ya. Terus juga sarung tangan. Baik dok. Nah itu kan tadi dokter udah ngejelasin nih, yang rentan terkena tadi ada dokter hewan sama peternak. Nah kalau orang biasa gitu dok, yang di rumah, yang di rumah gitu dok, bisa nggak terkena penyakit leptospirosis? Yang di rumah ya bisa terkena penyakit leptospirosis kalau memang dia itu tadi ya, misalkan banyak tikus yang berkeliaran di sana, kemudian kencingnya juga sudah mengkontaminasi, bisa terkontaminasi ke makanan kita, kemudian juga ada genangan-genangan air di sekeliling rumah juga yang bisa menyebabkan kita terkena. Terus ini dok, ada pertanyaan nih dok. Kan tadi menjelaskan kalau faktor resikonya salah satunya genangan. Iya. Terus biasanya terjadi ketika banjir ya dok ya. Nah kalau misalkan tidak banjir, itu bisa terkena nggak dok? Ya, kalau misalkan tidak banjir itu ada kemungkinannya untuk terkena. Misalkan di musim kemarau. Namun di musim kemarau ini dia ada genangan air yang mana sama-sama dipakai oleh manusia dan hewan. Contohnya? Nah, contohnya itu misalkan dia di sumur, ya, dan itu apabila sudah memang terkontaminasi, maka ada kemungkinan bisa terkena juga. Makanya sumur-sumur itu harus ditutup ya dok ya, supaya tidak masuk kotoran-kotoran hewan. Baik dok. Selain tikus gimana dok? Nah, untuk selain tikus itu tadi sebenarnya banyak penyebab leptospira karena bakteri ini ada dalam beberapa hewan seperti musang, rubah, sapi, itu pun bisa menyebabkan penularan kepada manusia, yaitu dengan bakteri leptospira ini. Namun yang paling umum itu di Indonesia itu biasanya dari tikus. Oke dok. Jadi intinya untuk mencegah penyakit leptospirosis ini dengan cara menjaga kebersihan diri ya dok ya. Ya. Sebenarnya untuk apa ya, penyebab terjadinya itu bisa terjadi di mana saja ya dok yang tempatnya. Kita nggak tahu itu ada kencing tikusnya atau enggak, atau kencing kotoran lain, hewan lainnya atau tidak ya dok ya. Yang penting setelah beraktivitas kita harus mencuci tangan salah satunya ya dok ya. Oke dok. Untuk kata-kata terakhir dok, ada yang ingin disampaikan lagi kepada Sobat Purwakarta semua? Ya, kata-kata terakhir, kata-kata terakhir artinya. Misalnya sih karena mungkin
meningkatkan kesehatan diri sendiri dulu, baru kita ke kesehatan lingkungan, drainase, jangan sampai ada genangan-genangan air di sekeliling kita. Kemudian juga jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin. Kemudian juga untuk makan makanan disimpan di tempat-tempat yang jauh dari virus. Saran dari Dokter Bayu menjaga kebersihan diri ya dok ya, terus juga lingkungan yang bisa dari drainase dan menjauhkan makanan dari tikus ya dok ya, terutama dari tikus. Baik dokter, terima kasih dokter informasi yang sudah diberikan, semoga bermanfaat bagi sobat Purwakarta semua. Terima kasih juga kepada sobat Purwakarta yang telah menyaksikan obsesi kita pada siang hari ini. Untuk obsesi selanjutnya, jika ada saran dari sobat Purwakarta semua, boleh komen di Instagram kami. Nanti akan kami berikan informasi tersebut ya dok ya, insya Allah. Baik dok, kami akhiri obsesi kami pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.